Hai guys, ketemu lagi sama gua Yoka di sini. Kali ini kita mau ngomongin tentang toolbox non teknis dari programmer. Tepatnya tentang kenapa sih kemampuan non teknis itu penting. Oke, em, pertanyaan itu adalah kenapa kemampuan non teknis itu penting ya? Ibaratnya itu simple, kayak ibarat balapan mobil ya, atau mobil. Kemampuan teknis itu kayak mesin mobil dan teknologi yang dipakai di mobil itu gitu. Em, kita bisa mikir kayak, oh mobil ini cc gede gitu, nah. Atau misalnya kayak akselerasinya kenceng, atau dia handlingnya oke gitu ya misalnya. Tapi kalau misalnya mobilnya canggih, cuman mobilnya doang gitu, yang ngemudi ini yang nggak bisa ngendalin dengan benar, itu kayak percuma aja kan. Jadi kayak kebayang ya, kemampuan teknis kita itu kayak mobilnya itu, dan eh, gimana cara kita ngendaliin ya segala macam itu kayak bisa dibaratin kayak non teknisnya. Oke, sebelumnya kita mau ngomongin tentang siapa aja sih yang jadi target di seri ini. Yang pertama itu programmer yang aktif ya. Programmer ini dia audiens utama dari seri ini, terutama yang baru mulai karir ya, karena baru pas mulai karir itu kan biasanya dia overwhelmed dan kayak baru em, yang biasanya mereka tahu itu banyak kan kemampuan teknisnya ya, tapi ada kemampuan kemampuan lain yang sebenarnya dibutuhin untuk itu. Yang kedua itu adalah calon programmer, biar tahu kayak gambaran apa aja sih ketika nanti yang dia jadi programmer gitu. Itu kira-kira ada skill apa aja yang perlu di pick up gitu, yang terutama yang non teknis ya. Sama yang tiga ini buat audiens umum yang penasaran kayak apa sih yang perlu dipertimbangkan oleh programmer gitu, atau apa sih yang bisa menjadi kemampuan non teknis dari programmer. Nah, terus next itu kayak apa sih yang mau dibahas di seri ini? Sebenarnya semua hal yang sifatnya non teknikal ya. Jadi kalau misalnya ada kemampuan programming itu tidak akan dibahas di sini gitu. Tapi hal-hal yang sifatnya non teknis kayak gimana sih kalau misalnya kita burn out gitu. Atau gimana sih kita ngelihat kerja di perusahaan itu secara objektif itu kayak gimana? Atau kenapa sih kemampuan menjual ide itu penting bahkan buat programmer? Atau gimana cara bikin laporan self review yang bagus? Self review ini buat gambaran itu kayak gini ya. Biasanya kita ada kayak review itu tiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Nanti review ini akan ngejelasin kayak apa yang udah kita kerjain dan biasanya akan dikaitkan dengan engineering matrix yang ada di perusahaan itu gitu. Nah, problem yang sering ditemuin itu adalah biasanya self review ini programmer membuatnya suka agak asal ya. Padahal itu sebenarnya penting banget kalau kita mau punya karir yang bagus atau even buat kayak tahu em, selama 6 bulan atau periode itu kita ngapain sih dan lain-lainnya. Intinya semua hal yang non teknis yang biasanya sering di skip, padahal itu penting. Oke, ada lagi setelah itu di video yang ada di seri ini itu ada bagian untuk dipikirkan gitu. Itu nama bagiannya gitu. Eh, jadi setiap akhir video itu akan ada beberapa poin yang bisa kita pikirkan lebih lanjut. Tujuannya kenapa? Biasanya kalau lihat video kan kita kayak nge-skip ya gitu. Cuman yang di akhir ini lebih kayak ke ada nggak sih apa sih jawaban dari pertanyaan itu gitu? Atau gimana cara kita narik dari video ya atau informasi yang ada di video ini gitu itu ke dalam kehidupan sehari-hari gitu, kita gitu. Sama ada nggak sih yang kira-kira bisa kita lakuin berhubungan sama topik-topik yang dibahas di video ini. Nah, tadi kan dibilang ada ini ya untuk diberikan. Eh, Basically kita udah ngomongin tentang kayak kenapa sekilas non teknis itu penting gitu. Sekarang kita udah masuk section yang tadi dibilang, section yang terakhir. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, kayak kenapa kamu perlu kemampuan non teknis walaupun bekerja sebagai programmer? Itu pertanyaan pertama ya. Gitu. Yang kedua, bisa nggak sih kasih 3 contoh kejadian di kerjaan kamu, di company, di mana kamu dapat hasil yang buruk tapi kemungkinan bisa berubah kalau kamu punya kemampuan non teknis. Gitu. Misalnya, em, entah misalnya ada project yang tadinya itu harusnya oke, gitu. Semuanya oke, udah dilakukan oke, tapi ternyata hasilnya keluarnya buruk gitu. Karena ada satu hal yang kurang. Mungkin dari kamu ngejualnya atau dari
komunikasi dengan orang produknya. Ada nggak ya? Oke, segitu dulu buat intronya untuk seri ini. Nextnya akan ada video yang tanda kutip benerannya untuk ngebahas hal-hal ini. Oke, thank you semua.